Kita belajar bahwa sebenarnya kita akan jauh lebih kuat ketika kita tidak terlalu banyak bicara. Di era Yunani abad klasik, hiduplah seorang filsuf yang bijaksana bernama Demokritus. Ia merupakan sosok yang pandai berbicara dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai hal. Demokritus sering diundang untuk berbicara di berbagai acara dan pertemuan penting di kota-kota Yunani. Suatu hari, sebuah kota besar mengadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh para pemimpin, ilmuwan, dan filsuf terkemuka. Semua orang menunggu dengan antusias untuk mendengarkan pidato dari Demokritus, yang terkenal karena pandai berbicara dan kebijaksanaannya. Namun saat giliran Demokritus untuk berbicara, ia diam. Ia hanya tersenyum dan menganggukkan kepala sebagai salam kepada para hadirin. Ini menjadi kejutan besar bagi semua orang, karena mereka mengharapkan kata-kata bijak yang mengalir dari mulut sang filsuf. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin dan hadirin lainnya menjadi semakin tidak sabar. Mereka menunggu Demokritus berkata-kata, tetapi ia tetap diam. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ketika pertemuan selesai, banyak orang merasa kecewa. Mereka berbicara satu sama lain, mengomentari tentang sikap aneh Demokritus yang tidak bicara apa-apa. Bagaimana mungkin seorang filsuf bijaksana tidak memberikan pandangan dan gagasan kepada mereka? Namun ada satu orang yang menyadari pesan di balik diamnya Demokritus. Itu adalah seorang pemuda yang bijaksana dan mencari pengetahuan. Ia pergi menghadap Demokritus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda memilih untuk tidak berbicara di hadapan semua orang tadi? Demokritus tersenyum dan menjawab dengan lembut, anak muda, terlalu banyak bicara tidak selalu membawa manfaat. Keheningan dapat memberikan waktu bagi kita untuk merenung, mendengarkan, dan memahami lebih dalam. Bukan berbicara yang membawa pengaruh, tetapi kata-kata yang bijak dan bernilai. Pemuda itu kemudian bertanya, tetapi bukankah Anda memiliki banyak pengetahuan dan pemikiran yang dapat dibagikan kepada orang lain? Benar, jawab Demokritus, tetapi bukan dengan banyak bicara, melainkan dengan kata-kata yang dipilih dengan bijaksana dan disampaikan pada saat yang tepat. Kata-kata bijak memiliki daya tarik yang kuat dan dapat mempengaruhi orang lain dengan lebih dalam. Pemuda itu merenung sejenak, lalu bertanya lagi, bagaimana cara kita menjadi sosok berpengaruh tanpa terlalu banyak bicara? Demokritus tersenyum dan memberikan nasihat berharga, jadilah pendengar yang baik. Dengarkanlah orang lain dengan sungguh-sungguh dan pahami perspektif mereka. Berbicaralah ketika diperlukan, tetapi hindari berbicara hanya untuk memuaskan ego. Jika kata-kata bijak tidak diucapkan, tindakan bijak akan berbicara lebih keras. Pemuda itu merasa tercerahkan oleh kata-kata Demokritus. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang seberapa banyak kata yang diucapkan, melainkan tentang pemahaman yang mendalam dan tindakan yang bijak. Sejak saat itu, pemuda itu mempraktikkan nasihat dari Demokritus. Ia menjadi pendengar yang baik dan berbicara hanya ketika diperlukan. Dengan sikap bijaksana dan kehadiran yang tenang, ia mulai mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan lebih positif dan mendalam. Kisah Demokritus mengajarkan kita pentingnya tidak terlalu banyak bicara. Dalam era informasi saat ini, seringkali kita tergoda untuk berbicara tanpa henti dan mengeluarkan pendapat kita di setiap kesempatan. Namun, kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran bahwa kadang-kadang diam adalah cara terbaik untuk mendengarkan, merenung, dan memberikan pengaruh yang lebih mendalam di kehidupan orang lain. Dengan menjadi pendengar yang baik dan menyampaikan kata-kata bijak dengan tepat, kita dapat menjadi sosok berpengaruh tanpa perlu berlebihan dalam bicara. Kisah Demokritus, filsuf bijaksana dari Yunani abad klasik, mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang kebijaksanaan dalam berbicara. Terlalu banyak bicara tidak selalu membawa manfaat, dan kadang-kadang, keheningan dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk mempengaruhi orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan informasi saat ini,
strategi ini tetap relevan dan dapat membawa dampak yang mendalam pada interaksi dan komunikasi kita dengan orang lain. Berikut adalah panduan bijak untuk tidak terlalu banyak bicara sebagai strategi memengaruhi orang lain. Pertama, jadilah pendengar yang aktif. Salah satu kunci penting dalam memengaruhi orang lain adalah mendengarkan dengan aktif dan sungguh-sungguh. Mari kita berikan perhatian penuh ketika kita berbicara dengan orang lain. Dengarkan apa yang mereka katakan, pahami perspektif mereka, dan buatlah kontak mata sebagai tanda penghargaan terhadap pembicaraan mereka. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang pemikiran dan perasaan orang lain, sehingga kita dapat merespons dengan bijaksana ketika saatnya tiba. Kedua, pilih kata-kata dengan bijak. Ketika kita berbicara, mari kita pilih kata-kata dengan bijaksana. Janganlah kita terjebak dalam aliran kata yang berkepanjangan hanya untuk mengisi keheningan atau mendominasi percakapan. Sebaliknya, gunakanlah kata-kata yang tepat dan relevan untuk menyampaikan pesan kita secara singkat dan jelas. Kata-kata bijak memiliki daya tarik yang kuat dan dapat membuat dampak yang lebih mendalam daripada kata-kata yang terlalu banyak dan tanpa substansi. Ketiga, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Ingatlah bahwa dalam memengaruhi orang lain, kualitas komunikasi lebih penting daripada kuantitasnya. Kita tidak perlu berbicara terus-menerus untuk mencoba mempengaruhi orang lain, tetapi kita harus fokus pada kualitas dari apa yang kita sampaikan. Sampaikan ide-ide kita dengan jelas, logis, dan penuh rasa hormat. Orang lain akan lebih cenderung mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan kita ketika kita berbicara dengan bijak dan efektif. Keempat, hargai kebersamaan. Ketika kita berada dalam kelompok atau pertemuan, mari kita hargai kebersamaan dengan memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara. Hindarilah keinginan untuk mendominasi percakapan atau mengambil alih perhatian. Sebaliknya, hargailah kontribusi setiap individu dan berikan kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi. Ketika kita memberikan ruang untuk orang lain, kita memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi yang saling menghargai. Kelima, pahami kapan harus diam. Tidak selalu perlu memberikan pendapat atau mengomentari setiap hal yang kita dengar. Mari kita pahami kapan kita harus diam dan mendengarkan tanpa memberikan tanggapan. Ketika kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara dan merasa didengar, mereka akan merasa dihargai dan berempati terhadap kita. Keenam, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga memiliki peran penting dalam komunikasi. Mari kita pastikan bahasa tubuh kita mendukung pesan yang ingin kita sampaikan. Jaga postur tubuh yang menunjukkan rasa percaya diri dan keterbukaan. Hindarilah sikap yang terlalu ofensif atau dominan. Bahasa tubuh yang tepat dapat membantu membangun rasa saling percaya dan mendukung proses memengaruhi orang lain dengan bijaksana. Ketujuh, jaga kesantunan dan etika. Dalam komunikasi, mari kita jaga kesantunan dan etika dalam berbicara. Hindari menggunakan bahasa yang menyinggung atau merendahkan orang lain. Gunakanlah nada suara yang ramah dan hormati pendapat orang lain, meskipun kita tidak setuju dengan mereka. Etika yang baik dalam berbicara akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita dan memperkuat pengaruh kita. Kedelapan, fokus pada tindakan bijak. Akhirnya, ingatlah bahwa kata-kata adalah bagian penting dari komunikasi, tetapi tindakan bijak jauh lebih berarti. Mari kita tunjukkan dengan tindakan bahwa kita benar-benar menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita sampaikan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan mereka akan mempengaruhi orang lain dengan lebih kuat dan tulus. Dalam dunia yang dipenuhi dengan suara dan informasi, menjadi bijak dalam berbicara adalah seni yang berharga. Kita tidak perlu terlalu banyak bicara untuk mencuri perhatian, tetapi berbicaralah dengan bijaksana dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara.
Dengan menghargai dan mendengarkan orang lain, serta mengungkapkan pemikiran dengan kata-kata yang tepat, kita dapat menciptakan pengaruh positif dan hubungan yang mendalam dengan sesama manusia.